Bokurama TV. Sebagai informasi di awal, sebenarnya ada 4 poin yang menjadi tanggapan saya terhadap Pak MEM ini. Saya mau gunakan kata secara halus saja, saya tidak mau menggunakan kata kemarin ya sebagai perwakilan alam maut. Di sini saya mau mencoba lebih lunak. Karena apa? Meskipun dalam kacamata Katolik secara fundamental posisi dia ini adalah posisi bidat yang sudah pernah dikutuk gereja, tetapi kita harus ingat ada semangat inklusivisme dari Konsili Vatikan kedua yang mengharuskan saya sebagai umat awam harus mengikuti bahasa-bahasa dari magisterium saat ini. Oke. Nah, saya mau sedikit menjelaskan atau sedikit memberikan informasi bahwa sangat wajarlah jika MBM sebagai seorang penganut Protestan, khususnya Protestan arus utama, punya kultur pemahaman kalau apa yang bersifat teologi, apa yang bersifat misteri, dan apa yang bersifat wahyu itu sungguh sangat intelligible, itu sungguh sangat rasional dan masuk akal. Ini penjelasannya. Kita harus pahami, khususnya sebagai umat awam Katolik, di mana paradigma Katolik itu berada di antara ekstrim Protestan yang terlalu menggunakan kultur rasional di sebelah kanan dan ekstrim Ortodoks Timur di sebelah kiri yang terlalu menekankan mistisisme. Ingat bahwa kita punya ensiklik yang mana sudah sangat dikupas tuntas oleh paus kita yang sudah diangkat menjadi orang kudus ya, Santo Yohanes Paulus II, yang juga dilengkapi oleh almarhum emeritus kita, yakni ensiklik tentang Fides et Ratio, di mana situ dikatakan bahwa antara iman dan ilmu pengetahuan, antara akal budi dan batin itu berasal dari sumber yang sama, yakni Allah itu sendiri. Jadi antara iman dan antara ilmu, dia tidak saling bersaing dalam dua kutub dikotomi. Berarti jika kita berbicara mengenai iman, tidaklah serta-merta benar jika iman itu ditundukkan kepada logika. Nanti akan menghasilkan yang namanya apa? Gnostisisme. Ingat, bidat paling pertama gnostisisme ialah bid'ah yang terlalu menekankan logos, pengetahuan. Segala sesuatu bersifat intelligible menurut ajaran sesat ini. Makanya mereka mengatakan kalau Yesus itu adalah logos murni. Mereka menyangkal hal-hal yang bersifat materi karena apa? Terlalu mengutamakan logika. Itu yang mau dihindari oleh gereja. Dan juga di sisi lain, gereja juga mengatakan bahwa kalau memang jangan iman itu kita tundukkan kepada logika, begitu juga sebaliknya, jangan logika juga ditundukkan kepada iman. Nanti akan menghasilkan yang namanya fundamentalisme atau fideisme, beriman secara buta. Nah, gereja Katolik selalu konsisten melihat itu. Sehingga ketika imam kita, yakni Romondeso, ketika masuk ke dalam diskursus soal misteri atau wahyu ilahi dalam hal ini kasih, apa yang dia katakan bahwa ini bukan terjadi di dalam dikotomi logis atau tidak logis, tetapi dalam dikotomi apa? Refleksi, reflektif. Makanya kata-katanya bukan seperti kata-kata di dalam ruang kuliah. Ini justru murni kata-kata renungan, kata-kata homili. Tidak ada catatan kaki dari kata-kata seperti itu. Makanya penilaian kata-kata refleksi sebagai kata-kata intelligible, justru penilaian itulah yang tidak intelligible karena dia menilai sesuatu yang sama sekali bukan di dalam ranah rasional. Sampai sini apakah paman-paman bisa ikuti dulu? Ya. Bisa. Ya. Oke. Nah, pasti saya pasti menduga, bukan seusun yang menduga, ketika Romondeso mengkritik, ketika MYM mengkritik Romondeso, khususnya kata-kata Romondeso yang mengatakan bahwa kasih itu sering kerap melahirkan. Ya, mohon maaf, kerap melahirkan hal-hal yang bisa bantu saya? Ya, kasih itu kerap melahirkan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang mencengangkan, bla bla bla, gitu. Oke, jadi yang dikomentari itu tidak masuk akalnya, tetapi kemudian kan tidak mengutip seperti itu, dia
campur aduk, kemudian apa ya, ya itu tadi framing dan strawman kan begitu. Iya, sungguh sangat strawman. Nah, saya lanjutkan. Terima kasih Paman ALS. Nah, ketika Romo Deso berkata demikian bahwa kasih kerap melahirkan hal-hal yang tidak masuk akal, dan kata-kata Romo Deso itu dikritik MYM sebagai kata-kata yang sungguh sangat bertentangan dengan prinsip wahyu yang sangat intelligible, saya yakin dan saya sangat menduga bahwa kritik MYM terhadap Romo Deso itu akan dipandang secara ekstrim kemungkinan besar oleh Romo Daniel Biantoro, yang pasti akan mengatakan ya itulah konsekuensi dari kultur barat yang selalu mengutamakan rasionalitas. Kita Gereja Timur sangat mudah memahami Romo Deso karena media atau yang menjadi sarana wahyu ilahi di dalam tradisi Timur adalah mistisisme dan spiritual. Nah, Gereja Katolik mau bertahan di dalam dua ekstrim ini. Kita ingat bahwa reformasi Protestan itu justru lahir di dalam kebudayaan skolastisisme Katolik ya, di mana seperti yang Bung Gia selalu ulang-ulangi bahwa Luther dan Calvin itu sangat terinspirasi dengan tulisan Santo Agustinus dan Thomas Aquinas, di mana kedua bapak gereja ini merupakan bapak gereja yang eksis di zaman di mana teologi itu sungguh-sungguh sangat ditopang oleh keilmuan, dalam hal ini filsafat. Maka yang diterima oleh Luther dan Calvin di dalam teologi mereka adalah teologi yang bersifat sistematika dan baku. Apalagi dua tokoh ini punya riwayat ilmu hukum. Yang mana kita tahu pelajaran hukum itu kental dengan metode deduksi, dan di mana deduksi ini berasal dari filsuf Aristoteles yang menggunakan prinsip dari umum ke khusus. Maka ketika MBM mengatakan segala sesuatu yang bersifat teologi itu intelligible, itu merupakan kultur barat. Memang benar dalam batasan orang Protestan. Nah, itu pengantar saya. Sekarang saya akan masuk ke dalam 4 poin tanggapan saya kepada MBM yang sekali lagi saya mau tegaskan bukan untuk membatalkan apa yang sudah dibahas oleh paman-paman. Nah, poin pertama ini, Paman ALS dan Bung Gia dan juga paman-paman sekalian, saya menyoroti di poin pertama ini soal ucapan atau saya mau istilahkan ocehan pendeta MBM ini soal status Alkitabiah. Apakah paman-paman memperhatikan ada ucapan MM yang mengatakan bahwa kata-kata ini tidak Alkitabiah? Ada mengatakan, ada yang sempat menyimak tadi? Ya, betul-betul. Itu yang tadi sempat kita ulas sedikit itu. Oke, sekarang saya akan lengkap. Mohon maaf ya, kalau saya katakan lengkapi, aduh, sudah super bagaimana saya ini, bukan ya? Tapi saya akan memberikan sedikit bahan juga. Mari kita uji siapa yang tidak Alkitabiah di sini. Ketika dia menunjuk satu jari kepada Romo kita tidak Alkitabiah, dia lupa ada 4 jari bid'ah yang merujuk kepadanya. Kalau dia mengatakan Romo Deso yang notabene kata-katanya itu justru Alkitabiah, ketika dia mengatakan kasih itu kerap melahirkan hal tidak masuk akal, dan sebentar saya akan tunjukkan itu, dan di saat tertentu dia mengatakan kata-kata Romo itu tidak Alkitabiah, mari kita uji. Berarti dengan mengatakan Romo kita tidak Alkitabiah, dia meyakini bahwa Alkitabiah adalah di pihaknya kan? Mari kita lihat. Jika dia memang berposisi Alkitabiah, jawab saja pertanyaan saya yang sangat simpel ini. Tunjukkan bahwa denominasi yang sedang ia layani atau yang dilayani oleh pendeta MBM sekarang ini, itu adalah kelanjutan final dari jemaat yang ada di dalam perjanjian baru yang ada di Alkitab itu sendiri. Coba ia tunjukkan bukti-buktinya secara historis, teologi, dan secara intelligible. Apakah denominasi yang ia pimpin adalah kelanjutan dari gereja yang ada di dalam Alkitab? Kalau dia meyakini dia Alkitabiah dan meragukan status Alkitabiah justru dari gereja yang ada di Alkitab itu. Para imam yang berasal dari suksesi orang-orang yang ada di Alkitab, dia tuduh sebagai tidak Alkitabiah, maka dia harus tunjukkan. Apakah dia sudah sungguh-sungguh dapat mewujudkan nubuat Bunda Maria di dalam Lukas 1 ayat 48 yang secara tegas menubuatkan agar segala keturunan menyebutnya termulia atau terberkati? Sudahkah MYM tiba pada posisi itu kalau di Alkitabiah? Sudahkah MYM menganut atau mengimani secara tegas pengajaran Rasul Paulus di dalam surat pertamanya kepada Timotius bab 2 ayat 4 yang mengatakan kalau Allah menghendaki semua orang selamat, sementara pendiri teologisnya
John Calvin yang ia anggap paling alkitabiah, padahal bidat, mengatakan kalau Allah hanya menyelamatkan orang-orang tertentu. Atau ajaran dari Sang Mesias itu sendiri, yang ia yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hanya mati bagi sebagian orang menurut Calvin, di dalam Injil Matius 26, yang mengatakan kalau roti dan anggur di dalam perjamuan adalah sungguh-sungguh tubuh dan darahnya. Apakah MYM mengimani semuanya itu? Fakta empirik menjawab tidak. Maka siapa yang perlu diragukan status alkitabiahnya? Biarkan Pak Yusuf yang menjawab. Oke, itu poin pertama. Saya pindah ke poin tanggapan saya kedua ya. Ketika saya menyoroti soal statementnya atau ocehannya soal status alkitabiah, saya di sini mencatat soal otoritas yang ia anut. Otoritas yang ia terima secara polos dan secara latah. Paman ALS sempat memperhatikan ketika dia membahas soal Nestorius, dia katakan bahwa paham ini sudah pernah dicap bidat oleh sejarah gereja. Masih ingat kata-katanya yang tadi? Ya. Nah, poin itu selanjutnya yang saya akan soroti. Menjadi pertanyaan untuk kamu, Pak MYM. Jika Anda menyadari di dalam sejarah gereja ada kutukan terhadap Nestorius, khususnya Nestorianisme, ada penilaian atau ada kategori bahwa ini sudah dicap bidat atau dikutuk atau dianatema, pertanyaan, dari mana penilaian itu berasal? Dan Anda terima itu sebagai ucapan yang intelligible, mengapa Anda amini? Dari mana itu? Dari surat Alkitab yang mana? Apalagi Anda menyebut di situ sejarah gereja dan Anda harus mau tak mau menyentuh ranah historis. Fakta historis, kesejarahan. Coba buka kembali buku mata kuliah sejarah gereja yang Anda miliki, Pak MYM, apalagi Anda mengklaim doktor dari Belanda, coba buka atau konsultasi dengan pendeta senior Anda di Belanda dan tolong tanyakan bahwa siapa yang memberi cap Nestorius sebagai bidat. Otoritas apa yang dimiliki oleh sang pencap itu? Dan siapa yang mencap itu? Kalau pendeta senior itu waras, dia akan menjawab bahwa gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang tidak pernah berubah. Yang mana mirisnya gereja yang sama, dengan otoritas yang sama, yang pernah mencap Nestorius sebagai bidat, mengadakan konsili lagi, yang disebut sebagai konsili Trente, yang mana mencap ajaran yang MYM anut ini sebagai bidat juga. Misalnya saya mengutip sesi ke-6 di dalam Konsili Trente ya. Bisa saya bacakan sedikit? Iya. Harus itu, harus. Boleh. Supaya jangan dibilang itu kata-kata kita ya. Biar itu merupakan hasil dari konsili kan. Dengan demikian kan ini bisa terekam ya menjadi dokumen digital kan begitu. Lanjut Paman. Ya, oke. Terima kasih Paman ALS atas kesediaannya. Nah, supaya lebih semakin terlihat sisi objektif dari saya bagikan aja linknya yang notabene kutukan-kutukan Roma ini terhadap ajaran-ajaran Protestan ini justru ditulis oleh seorang polemik Protestan. Bisa saya bagikan aja linknya? Bisa. Ya. Oke. Bisa ditampilkan di screen ini, Bung Gia? Ini sedang proses blog. buka. Oh ya, Ya. terima kasih. Nah, Oke, sambil brother, menunggu. sudah. Oh ya. Blog yang akan kita saksikan ini merupakan blog milik bukan orang Katolik. Disitulah saya akan menggunakan pembuktian negatif, pembuktian terbalik, di mana akan diperlihatkan kalau ada otoritas juga yang mencap Protestan, mohon maaf di sini, ajaran yang dianut oleh MYM sebagai anatema. Ya, bisa langsung di-share ke bawah, dicari bagian yang tertulis sesi ke-6. Maksudnya itu sesi ke-6 di Konsili Trente. Yang mana seorang penulis blog ini juga dengan jujur mengakui kalau di dalam Konsili Trente ada 125 anatema yang diarahkan kepada ajaran sesat waktu itu. Yang kita tahu ajaran sesat itu apa ya? Nah, oke. Bisa terus scroll lagi ke bawah. Ya, sesi ke-6. Nah, Pak LS dan
paman-paman sekalian bisa baca apa yang dibahas oleh Konsili Trente pada sesi ke-6 ini, yakni mengenai pembenaran. Ya, dan kita tahu tema ini, justifikasi ini adalah tema sentral dari kelompok Protestan. Apa yang ditulis gereja di dalam sesi ke-6 ini? Mari kita baca ya. Sesi ke-6, saya hanya membaca yang sesi ke-6 yang urutan kedua saja ya, supaya tidak membuang banyak waktu. Nah, jika seseorang mengatakan bahwa pembenaran yang dalam tanda kurung dia, maksudnya seseorang ya, terima tidak dipertahankan dan juga tidak bertambah di mata Allah melalui pekerjaan baik, tetapi bahwa pekerjaan-pekerjaan itu hanyalah buah dan tanda-tanda bahwa pembenaran telah terjadi, tetapi bukan yang menyebabkan pembenaran itu apa? Biarlah dia anatema, atau bahasa Latinnya ialah anatemasit. Terkutuklah ia. Inilah otoritas yang sama juga yang pernah mengkutuk Nestorius waktu itu. Otoritas ini tak pernah putus. Buktinya apa tak pernah putus? Karena ada yang namanya pewarisan, suksesi. Nah, bisa juga dilihat lagi sesi ke-22, Bung Gia. Kita lihat apa yang dikutuk gereja. Ya, mari kita baca. Silakan Paman. Oke, kanon tentang persembahan misa. Jika seseorang mengatakan, atasnya lagi, Bung ya. Bisa di scroll sedikit lagi, Bung ya. Scroll ke atas maksudnya. Ya, oke. Mari kita baca lagi sesi ke-22 dari Kanon Konsili Trente tentang persembahan misa. Bunyinya, jika seseorang mengatakan bahwa persembahan misa hanyalah dalam hal pujian dan syukur, atau bahwa misa hanyalah peringatan akan korban yang telah genap di atas salib, bukan suatu korban yang mendamaikan, atau bahwa misa hanya berguna bagi ia yang menerimanya, dan tidak boleh ditawarkan untuk mereka yang hidup dan yang mati, untuk dosa-dosa, penghukuman, pemuasan, dan keperluan lain, biarlah dia dianatema. Nah, ada salah satu bagian di dalam kanon di dalam sesi ke-22 ini yang mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengatakan apa? Misa hanyalah sebagai kenangan atau hanya sekedar puji-pujian dan ucapan syukur belaka. Itulah yang terjadi di dalam denominasi si MIM ini. Apakah suara saya masih bisa terdengar, paman-paman sekalian? Iya. Kedengar. Bisa. Oh ya, oke. Mohon maaf karena ini ada hujan di sini. Oke, saya lanjutkan. Maka berkaca dari fakta sesi-sesi di dalam kanon Konsili Trente tadi, mari kita kembali ke statement MIM di awal. Ketika dia mengatakan bahwa Nestorius di dalam sejarah gereja pernah dicatat, dan kita tahu sejarah gereja bukan hanya berhenti pada Nestorius, tetapi berlanjut sampai ke Konsili Trente dan sampai ke Konsili Vatikan kedua, maka disitulah umat awam Katolik bisa menarik kesimpulan bahwa ada otoritas tunggal yang pernah mengutuk-ngutuk ajaran sesat di luar sana yang mau merongrong kebenaran gereja Katolik. Yang mana otoritas itu mengutuk Nestorianisme sampai ke ajaran yang dianut sendiri oleh MIM. Maka konsekuensi dengan menyebut Nestorius sebagai bidat, dia juga harus akui bahwa keyakinan yang dianut sekarang adalah bidat juga. Karena penilaian itu diperoleh dari fakta otoritas gereja yang menetapkan itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga. Di sini saya mau menanggapi dua orang sekaligus ya, yang sebenarnya sudah ditanggapi oleh Paman ALS dan Bung Gea dan juga paman-paman yang lain. Di samping saya di poin ketiga ini mau menanggapi pendeta MIM, saya juga mau menanggapi seorang yang dipandang apologet paling berhasil untuk menangkis argumen-argumen dari para pendakwa Islam ya, yakni Verbum Veritatis. Nah,
di mana ketika dia melihat statement dari Romo kita, Romo Deso, saya ingat meskipun tidak persis, Verbum Veritatis mengatakan bahwa statement-statement dari Romo Deso itu berpotensi untuk atau berpotensi berbahaya atau tidak sesuai dengan kebenaran ya, baik itu Alkitab maupun menurut Santos Cyrillus dari Alexandria. Kata-kata apa? Ketika Romo Deso mengatakan kalau kasih itu ya kerap menghasilkan melahirkan hal-hal yang tidak masuk akal, apalagi secara khusus Verbum Veritatis menyoroti statement Romo Deso bahwa kasih itu memporak-porandakan pemahaman orang tentang Allah yang super kuat, karena kita tahu ya Calvinisme itu sangat menjunjung tinggi kemuliaan Allah ya. Nah, selain merespon itu juga saya mau menanggapi statement si MEM yang juga mengatakan kalau statementnya Romo Deso bahwa kasih kerap melahirkan hal-hal tidak masuk akal, itu dia sebut sebagai, atau dia parafrasekan secara baru sebagai tidak irasional atau tidak intelligible. Justru ketika mereka berdua menyebut Romo Deso dengan narasi-narasi yang demikian, status ketidak-alkitabiahan mereka sungguh-sungguh diperlihatkan. Verbum Veritatis tidak terima ketika, dan juga MEM ya, ketika Romo Deso mengatakan putra Allah sungguh-sungguh wafat di kayu salib, yang mana itu sudah ditangkis oleh Paman ALS bahwa yang lahir adalah Tuhan itu menurut pemberitaan. Tapi saya akan menunjukkan juga di dalam kitab Wahyu, kalau bisa ditampilkan Wahyu 1 ayat 18. Ya. Ini sebagai ayat pertama untuk menjungkir balikan serangan mereka kepada Romo Deso yang mengatakan kalau firman betul-betul wafat di kayu salib ya. Dan mereka tidak terima itu. Bahkan karena itu Romo Deso dicap oleh MEM sebagai kayaknya menganut eutikes ya, eutikianisme ya. Oke. Berarti ketika dia mengatakan seperti itu pada Romo Deso, mau tidak mau dia harus mengatakan kitab Wahyu adalah kitab eutikes. Mari kita baca. Wahyu 1 ayat 18 berbunyi, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Pertanyaannya kepada semua orang yang mengaku Kristen, yang berbicara di sini siapa? Pribadi? Atau kodrat keilahian Kristus? Atau kodrat kemanusiaannya? Atau Kristus dalam kesatuan hypostatic unionnya? Saya mau Verbum Veritatis jawab ini. Wahyu 1 ayat 18. Siapa yang berbicara di situ? Yang mengakui kalau dia telah mati. Namun sekarang lihatlah dia hidup. Ini pengakuan dari Sang Firman, berarti siapa yang meragukan kata-kata Romo Deso, dia juga meragukan ini yang sangat intelligible ya menurut MEM. Wahyu yang merupakan kitab terakhir di dalam perjanjian baru yang diterima secara, bisa dikatakan secara transenden ya oleh Rasul Yohanes, berisikan apa? Pengakuan dari Sang Firman itu sendiri. Dia telah mati. Apakah hanya kemanusiaannya saja? Jika orang menjawab kemanusiaannya yang mati ya, sama seperti yang dikatakan Romo Deso kepada Pendeta Yusuf Roni bahwa itu Nestorian. Jadi ini bukan soal eutikes. Nanti eutikes akan saya singgung sebentar ya. Itulah ketika kuliah di Belanda tidak mendalami ya, apa itu ajaran tentang bidah. Oke. Sekarang soal di mana mereka mengatakan kalau kasih itu sangat bersifat rasional ya, sangat intelligible ya. Berarti ketika dia mengatakan seperti itu, dia meragukan ucapan Paulus secara implisit dan eksplisit. Bung Gia bisa beralih ke 1 Korintus 13 ayat 2, atau jangan-jangan ayat ini sudah sempat dibuka ya. 1 Korintus 13 ayat 2.
Belum, kita dari pertama belum buka ayat, kecuali tadi Bro Gia ada buka satu ayat tadi. Jadi lanjut. Oh baik, iya baik ya. Oke. Penutup dalam poin ketiga ini, saya akan tunjukkan di mana statement-statement Romo Deso sungguh selaras secara implisit maupun eksplisit dengan ajaran Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Suaranya hilang kah? Ya. Cek 1 2 bisa? Oke. Oke. Mari kita baca kata-kata Rasul Paulus kepada gereja di Korintus, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi apa? Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tanyakan kepada profesor ahli logika apakah kata-kata ini intelligible atau tidak. Apakah kata-kata ini logis atau tidak? Menurut Pak LS bagaimana ini? Itu yang tadi oleh Romo dikatakan mencengangkan, memporak-porandakan, pokoknya gabung semua itu tentang kasih, itu ekspresinya kan seperti itu. Dan kemudian dikatakan MEM tidak alkitabiah. Berarti konsekuensi dengan penilaian MEM kepada Romo Deso, dialah orang yang mengatakan kalau Rasul Paulus adalah orang konyol. Rasul Paulus tidak alkitabiah. Yes. Ya, Rasul Paulus tidak alkitabiah. Tambah ngaco sih MEM ini. Itu poin ketiga. Saya beralih ke poin terakhir, poin keempat. Nah, di sini saya akan sekali lagi mau menggulung narasi dua orang yang sama sekali Alkitab tidak tertujukan kepada mereka, tetapi mau menggunakan kitab itu kepada sang mempunyai kitab ya. Sekali lagi kepada Verbum Veritatis dan kepada MEM, orang yang secara kontekstual sekarang kita tanggapi. Ingat kata-kata Bung Deki yang mengajarkan cara berpikir paradoks ya dari Santo Sirilul dari Alexandria. Tetapi ketika saya mencoba, dia banggakan sekali itu, kebanggaannya. Iya. Tetapi saya mencoba mencari sumber-sumber asli, tapi saya harus katakan di awal, mungkin penelitian saya yang belum sedalam dia ya, mungkin. Tetapi saya bisa yakin juga bahwa sampai saat ini, ya, semenjak dia mengatakan itu sampai saat ini, saya tidak pernah menemukan ada yang namanya teologi paradoks di dalam Kristologi menurut Santo Cyril Alexandria. Apalagi dia kelabakan ketika tiba pada paradoks yang terakhir, Allah telah mati. Justru membenarkan Romo Deso. Firman telah mati. Ingat bahwa di dalam kredo kita, Nikea Konstantinopel, firman adalah apa? Allah terang dari Allah terang. Maka firman adalah Allah. Dan kata-kata Romo Deso yang dikritik oleh dia di bagian terakhir justru membenarkan paradoks yang ia buat. Kenapa di kesimpulan terakhir dia mengatakan kalau Romo Deso tidak sesuai dengan Cyril Alexandria? Maka kelihatan jelas di sini bahwa mereka mau mencari titik celah dari Romo kita. Tetapi bukan itu poin utama yang akan saya katakan. Nah, baik MEM maupun Verbum Veritatis tiba pada satu titik tertentu yang mereka tutup secara rapi supaya tidak kentara ya, supaya masih terkesan kalau kita bersahabat ya. Tapi disitulah ada pisau di dalam susu, menurut pepatah orang Belgia ya, ada pisau di dalam susu. Apa pisaunya dan apa susunya? Pisaunya, mereka sepakat kalau Romo Deso bertentangan dengan pilar-pilar kebenaran, baik dengan Alkitab maupun dengan Bapak Gereja. Verbum Veritatis mengatakan di bagian terakhir kata-katanya kalau Romo Deso, Romo kita ini tidak sesuai dengan Cyril dari Alexandria. Itu tuduhan yang serius. MEM mengatakan kalau jangan-jangan ketika Romo Deso mengatakan firman wafat di salib, jangan-jangan Romo Deso menganut Eutyches. Sekarang kita akan tunjukkan di sini di dalam poin terakhir, poin 4 yang saya buat ini,
siapa yang sebenarnya bertentangan dengan Cyril dari Alexandria. Karena yang mereka tanggapi adalah Romo, saya bukan hanya mau berhenti sampai situ, saya juga akan tunjukkan kalau baik Calvin maupun mereka tidak sama sekali sesuai dengan Alexandria. Cyril dari Alexandria, yang mana Santo Agustinus pun sangat terpengaruh dengan Santo Cyril dari Alexandria. Maka ketika mereka tidak sepemahaman dengan Santo Cyril dari Alexandria, mereka juga tidak sepemahaman dengan Agustinus yang selalu mereka mimpikan sesuai dengan mereka. Maka sekali lagi kita akan membuat secara double tuduhan mereka akan mereka alami sendiri ya, sebagaimana yang sudah kita buktikan tadi. Di sini saya akan menggunakan sumber andalan kita, yakni Katolisitas ya. Kita akan lihat. Saya sengaja menggunakan Katolisitas agar tidak terkesan kalau ini semua dari ini ya, dari narasi saya, padahal saya juga hanya seorang yang mengumpulkan sumber. Ya, ini saya bagikan di private chat, bisa dinaikkan di screen ini. Paman, yang bisa kasih naik Bro Gea, bisa kasih naik Bro Gea ada terganggu signal, jadi mungkin dibacakan aja mau ndak mau. Oke. Kita nggak bisa share screen. Ya, saya bacakan ya. Nah, oke, sebelum saya bacakan, kita review kembali bahwa Verbum Veritatis mengatakan Romo Deso tidak sesuai dengan pengajaran Bapak Gereja Cyril dari Alexandria. Dan MIE mengatakan kalau Romo Deso itu dekat dengan Eutyches. Sekarang kita lihat siapa yang sebenarnya bertentangan dengan Bapak Gereja ini. Bahkan bertentangan dengan Agustinus. Karena Bapak Agustinus sepakat dengan Santo Cyril dari Alexandria dalam hal ini. Oke. Suara saya masih bisa ya? Iya, masih kedengaran Bro. Lanjut. Oke. Nah, di dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Paschal Homiles, atau dalam bahasa Indonesianya Homili Pasca ya. Apa yang dikatakan oleh Santo Cyril dari Alexandria? Ini yang ia katakan. Dan mari kita bertaruh apakah Calvin sampai ke Verbum Veritatis sampai ke MUM mau mengimani ini. Ya. Apalagi si Verbum Veritatis sudah mengklaim kalau dialah yang paling sesuai dengan Cyril Alexandria dibandingkan Romo kita. Sekarang mari kita uji kalau dia mau terima atau amini apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Cyril ya. Bapak Gereja Cyril mengajarkan apa? Yang dilahirkan oleh Bunda Perawan tidak hanya darah dan daging dengan cara yang sama dengan para ibu lainnya, tetapi dalam tanda kurung darah dan daging dari Tuhan dan dari Allah yang diresapi oleh kemiripan dengan kita. Maka bertolak dari kata-kata Cyril itu, yang wafat di salib siapa? Kodrat kemanusiaannya saja? Atau firman telah mati? Bukan hanya sampai situ, Bung Deki, ini kata-kata lanjutan dari Santo Cyril. Bunda Maria, Bunda Allah, bait Allah yang kudus yang di dalamnya Tuhan sendiri dikandung. Sebab jika Tuhan Yesus adalah Allah, bagaimanakah mungkin Bunda Maria yang mengandungnya tidak disebut sebagai Bunda Allah? Beranikah Bung Deki mau mengakui itu? Dan kata-kata Santo Cyril yang demikian diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Santo Agustinus sebagai berimplikasi pada keperawanan Maria. Mari kita baca. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus berpendapat, kuasanya yang sangat besar itu memperkaya rahim sang perawan, tidak oleh penyebab dari luar, tetapi dari dalam, tentang kelahiran anaknya. Kuasa itu mengambil bagi dirinya sebuah jiwa rasional dan juga tubuh manusia, dan memilih untuk memperbaiki semua umat manusia tanpa mengalami kerusakan apapun dalam dirinya. Ia sudi mengambil rupa kemanusiaan dari manusia, sementara memberikan kepada manusia bagian dalam keilahian. Kuasa yang sama itu melahirkan tubuh seorang bayi dari rahim ibu yang tidak terjamah. Apa kata-kata Agustinus tentang rahim Bunda Maria? Rahim yang tidak terjamah, seperti sesudahnya.
Tetapi tubuh manusia itu menembus pintu-pintu yang tertutup. Itu tidak akan mengherankan jika penjelasan diberikan tentangnya. Mari kita mengakui bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang kita akui tak dapat kita pahami. Ini menghantam MYM ya. Bahkan Santo Agustinus yang dipandang sangat logis oleh Calvin pun kata-katanya seperti Romondeso. Mari kita mengakui bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang kita akui tak dapat kita pahami. Ini Agustinus MYM. Di dalam hal-hal seperti ini, semua penjelasan dari perbuatan itu ada dalam kuasa sang pelaku. Paman ALS dan paman-paman yang lain, masih ingatkah ketika Verbum Veritatis mengatakan kalau Yesus punya adik-adik? Oh iya, itu seru sekali Nah. itu. Ngaco, kalimat yang ngaco ya. Padahal Santo Cyrillus dan Agustinus mengatakan Bunda Maria, iya, Bunda Maria itu perawan abadi. Berarti siapa yang tidak sesuai dengan pengajaran mereka? Romondeso atau kamu? Selanjutnya, di dalam video-videonya MYM sering mengatakan kalau Agustinus sungguh-sungguh dijabarkan secara detail oleh Calvin. Karena itu pihak Calvinis lah yang sungguh-sungguh menggunakan teologi Agustinus secara mumpuni. Oke, kalau kamu konsisten dengan kata-kata itu, kamu orang paling tidak konsisten yang pernah ada di dunia. Ketika Romondeso mengatakan kasih kerap melahirkan hal-hal tidak masuk akal, dan Agustinus mengatakan hal ini, mari kita mengakui bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang kita akui tak dapat kita pahami. Jadi di situ Anda sudah melakukan Agustinus secara seenaknya. Di satu sisi Anda puji, di satu sisi Anda tendang dia bersama dengan Romondeso. Jadi kamu bukan pengiman atau bukan orang yang senafas dengan bapak-bapak gereja. Dan yang lebih memalukan lagi ketika dia mengatakan Romondeso sesuai dengan Eutyches. Padahal yang mengkutuk Eutyches itu adalah Paus Leo melalui tulisan Thomus Leo. Yang mana tulisan Thomus Leo ini, kalau saya akan bacakan menjadi panjang, nanti saya akan bagikan linknya aja. Di situ, dalam konteks sebagai pengajaran teologis ketika gereja di timur sedang bingung dengan pengajaran yang baru yang diklaim sebagai anti-Nestorius, tetapi menghasilkan ekstrim yang baru yang diajarkan oleh Dioscoros dan Eutyches, yakni monofisitisme. Nah, untuk melawan monofisitisme ini, Paus Leo mengeluarkan yang namanya Thomus Leo. Dari situlah lahir dogma Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia, yang mana dipandang oleh sebagian orang Ortodoks Oriental saat ini sebagai apa? Sebagai Nestorius yang baru. Jadi tuduhan MYM ini bahwa Romondeso ini Eutyches, padahal kitab Wahyu mengajarkan bahwa putra memang telah mati, dan juga pengajaran bapak-bapak gereja sepanjang masa sepakat dengan Romondeso. Saya kira dia bukan hanya bidat, tetapi dia belum mengerti apa yang dia katakan secara akademik pula. Itulah yang bisa saya bagikan kepada paman-paman sebagai bahan diskusi. Sekali lagi bukan bahan untuk menggurui atau apa, tetapi sebagai bahan untuk kita selidiki bersama sebagai awam dari Gereja Kristus yang asli, yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Terima kasih. Saya kembalikan.